Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin membuat roti panda kesukaan anak-anak karena bentuknya lucu dan imut. Yang penasaran cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai akhir. Oke, pertama siapkan adonan A, yaitu adonan putih. Di sini ada tepung terigu sebanyak 230 gram. Di sini saya menggunakan protein sedang. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 25 gram. Kemudian masukkan ragi instan sebanyak 3 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh. Kemudian aduk rata. Kemudian masukkan susu cair sebanyak 100 ml. Jika tidak mempunyai susu cair, bisa diganti dengan air ya. Kemudian uleni sebentar semua bahan hingga setengah kalis. Kemudian masukkan mentega sebanyak 20 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Untuk menteganya saya menggunakan mentega merek Valmia. Tapi jika teman-teman ingin merek yang lain juga boleh ya. Lanjut, saya ingin menguleninya di atas alas roti seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau menguleninya dengan mixer juga boleh. Nah, setelah roti kalis seperti ini, lalu masukkan ke dalam wadah dan ditutup. Tunggu hingga 30 menit. Lanjut ke adonan B, yaitu adonan hitam. Masukkan 102 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Di sini saya hanya menggunakan kuningnya saja ya. Masukkan juga 10 gram gula pasir. Kemudian masukkan 5 gram coklat bubuk atau setara dengan 1 sendok teh. Kemudian masukkan 2 gram ragi instan atau setara dengan setengah sendok teh. Masukkan juga air sebanyak 80 gram. Kemudian masukkan juga pewarna makanan rasa coklat sebanyak setengah sendok teh. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, lanjut saya ingin menguleninya menggunakan tangan hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis seperti ini, masukkan 3 gram mentega. Kemudian uleni secara merata adonan dan mentega. Lanjut, di sini saya ingin menguleninya di atas alas roti. Kemudian setelah adonan dirasa cukup kalis, bulatkan adonan, kemudian masukkan ke dalam wadah, tutup menggunakan kain dan tunggu hingga 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kemudian saya bagi adonannya menjadi 6 bagian seperti ini. Untuk penjelasan pembagiannya sudah saya tulis di video ya teman-teman. Dari adonan putih yang sudah kita bagi tadi, kemudian saya ingin membentuk. Yang pertama ada adonan pembatas mata, kemudian ada adonan isian mata, lalu kemudian ada adonan pembatas 1 dan pembatas 2 yang saya pipihkan seperti ini. Bisa lihat, teman-teman lihat langsung di video untuk bentuknya. Oke, lanjut untuk adonan hitam, langsung aja kita bentuk ya. Di sini saya mau membagi adonan. Untuk penjelasan adonan bagian hitam, sudah saya tulis di video ya teman-teman. Kemudian kita bentuk semua adonan hitam menjadi agak memanjang seperti ini ya. Di sini saya ingin membentuk adonan mata. Di sini saya ingin pipihkan adonan mata seperti ini. Kemudian masukkan bagian dalam mata menggunakan adonan yang warna putih. Lalu kita gulung adonan. Nah, setelah kita gulung seperti ini, kemudian pipihkan bagian ujung adonan hingga rapat.
Lakukan hal yang sama untuk adonan mata yang satunya lagi ya. Lanjut, di sini saya ingin membuat adonan wajah. Pipihkan adonan seperti ini. Untuk ukurannya di sini saya menggunakan diameter 22 cm. Setelah kita bentuk, kemudian masukkan adonan yang pertama, yaitu adonan bagian mulut. Lalu masukkan bagian lapisan yang pertama. Kemudian masukkan bagian hidung. Sesuaikan ukurannya ya. Lalu lapisan yang kedua. Kemudian masukkan adonan bagian pembatas mata. Kemudian masukkan bagian mata satu dan mata yang kedua. Nah, setelah seperti ini, rapatkan adonan. Lalu kita tutup kedua bagian sisi adonan. Lalu bisa dirapatkan ya, agar adonannya itu tidak terbuka. Setelah itu, letakkan adonan telinga. Kemudian rapatkan adonan seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, saya ingin membungkusnya menggunakan alas roti seperti ini. Kemudian saya jepit bagian ujungnya. Lalu di sini bisa kita proofing sekitaran 10 menit. Nah, setelah 10 menit, kemudian olesi bagian atas roti menggunakan susu cair. Setelah roti diolesi susu cair, roti siap kita panggang. Di sini saya ingin memanggangnya menggunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah sekitaran 20-25 menit. Sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya. Nah, setelah roti matang seperti ini, saat masih hangat langsung diolesi dengan mentega seperti ini ya. Nah, setelah roti dingin seperti ini, saya ingin membelah roti. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, roti panda yang super lucu dan tentu membuatnya juga mudah ya. Kemudian saya ingin memotongnya lagi. Dan untuk rotinya sendiri di sini akan menghasilkan wajah panda yang sama untuk setiap potongannya. Seperti ini. Nah, setelah dipotong-potong, hasilnya bakalan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin mau cobain ya rotinya. Untuk teksturnya sendiri, roti ini sangat lembut dan juga manisnya pas. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan semoga penjelasan saya tadi bisa mudah dimengerti ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video yang lain.